Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Haleluya. Kembali lagi kita bisa beribadah meskipun masih tidak bisa berkumpul bersama di gedung gereja, tetapi sekali lagi kita percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada saat ini. Kita beriman bahwa kuasa Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita siap untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, untuk beribadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan kami beroleh kehidupan yang baru di dalam Engkau. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami. Biarlah kami merasakan hadirat Tuhan pada saat ini. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau tidak pernah tergantikan, dan kami mau untuk selalu hidup di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua semangat. Kita mau memuji Tuhan. Jadi kita harus bersorak-sorai dengan penuh semangat kita, dengan penuh gairah kepada Tuhan. Karena dengan gairah kita, dengan semangat kita, maka Tuhan disenangkan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang ada di dalam fisik kita. Haleluya. Mari kita terima sukacita daripada surga. Oh, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita Tuhan memenuhi setiap kita. Haleluya. Katakan bersama-sama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya,
Kau ada tempat bagimu. Sukacita surga nyata menunggu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata menunggu. Sukacita surga nyata menunggu. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima sukacita dari surga. Itulah yang terbaik dalam hidup kita. Surga terbuka atas kita. Surga terbuka atas kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah pegangan hidup kami. Engkaulah tempat untuk kami bersandar. Terima kasih. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, ya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, Kau yang menuntun langkah kami. Walau ku tak dapat berharap
atas kenyataan, atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, kami percaya. Oh, semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, kami percaya padamu, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kami percaya. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat Tuhan. Sebab hanya Dia yang mampu memuaskan kita. Hanya Dia yang membuat kita merasa kenyang dan tidak haus lagi. Haleluya. Oh, kami tahu rancangan-Mu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Oh, Yesus Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau Engkau tuntun, kami mau Engkau pimpin. Sebab rancangan-Mu yang terbaik, kami mau tetap percaya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Haleluya. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Meskipun keadaan menghimpit kami mau tetap percaya. Sebab Engkau lebih besar daripada segala yang menekan hidup kami. Engkau mampu mengeluarkan kami dari tekanan. Engkau mampu membawa kami untuk terbang lebih tinggi. Oleh karena itu Tuhan, sama seperti Engkau tidak pernah menyerah untuk hidup kami juga tidak mau menyerah untuk kami percaya. Untuk kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tak mau menyerah sebelum kami melangkah bersama dengan dalam segala perkara. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih indah, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya bersamamu adalah perjalanan yang sangat menyenangkan, menggairahkan. Kami mengucap syukur buat Yesus yang rela mati bagi kami. Kami tahu Engkau mempunyai tujuan dengan hidup kami dan membiarkan kami ada sampai hari ini. Dan kami suka untuk mengetahui bahwa Engkau ada bersama kami. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Kami hidup dengan tujuan yang jelas, bukan untuk kami. Sebab Yesus telah mati bagi kita, dan kita yang hidup tidak hidup untuk diri
kita sendiri, melainkan oleh Dia yang telah mati dan telah bangkit bagi kami. Tuhan, kami rindu mendengar Engkau. Kami suka akan firman-Mu. Kami suka merenungkan janji-janji-Mu. Kau Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia sampai beribu-ribu keturunan. Sekarang berbicaralah, ajari kami. Kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Shalom saudara. Saya gembira memberitahu kepada saudara-saudara bahwa sesuai dengan peraturan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bahwa rumah ibadah dapat beraktivitas dengan kapasitas 25%. Jadi besok Minggu kita akan beribadah di gedung utama. Ya, saudara, senang, saya senang karena kalau saya berkhotbah pakai ini benar-benar ya suatu hal yang mengekang, ya. Tapi saya mau berbicara mengenai semangat, ya. Bilang kiri kanan semangat, semangat. Karena saudara-saudara kita perlu bersemangat, ya. Tapi kita banyak kali nggak tahu gimana caranya menjaga supaya tetap bersemangat, ya. Nanti saya akan beritahu kepada saudara karena judulnya adalah bagaimana menjaga semangat, ya. Jadi gimana caranya supaya kita itu tetap bersemangat, ya. Apakah kita minum vitamin sehari 3 kali ataukah apa yang bisa kita lakukan, ya. Ada juga hal-hal yang secara alamiah bisa saudara lakukan, tetapi walaupun demikian itu tidak bisa bergerak kalau saudara tidak tahu rahasianya, ya. Saudaraku, saya sangat bersemangat. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini dalam Amsal pasal 17 ayat 22, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Begini saudara-saudara, ya. Semangat itu sangat penting. Kalau tidak bersemangat, itu saudara digambarkan seperti seseorang yang tulangnya sudah kering. Pernah melihat orang yang mengalami kanker tulang? Saya pernah melihat. Karena saya pernah mendoakan, ya, seseorang lama sekali pada waktu kita masih bergereja di Jalan Meriwis. Rumahnya itu di dekat SMA 1, ya. Sekarang rumahnya sudah dibongkar, ya. Seingat saya beliau adalah anggota dewan pada waktu itu dan mengalami kanker tulang, sama sekali tidak bisa bergerak, ya. Posisinya tetap seperti itu, yang enggak berubah sama sekali, ya. Kalau kanker tulang. Nah, kalau tulang itu retak, sama saudara, enggak bisa digerakkan. Jadi kalau orang yang semangatnya enggak ada, itu seperti orang enggak punya tulang, ya. Baring aja itu, rebahan aja, kerjanya cuman rebahan, ya. Belajar ya rebahan, ya. Nonton TV rebahan, chat ya juga rebahan, ya. Baca ya rebahan. Karena seperti tidak ada tulangnya lagi, ya. Makan gak mau, keluar gak mau, mandi gak mau, tidur gak mau, yang namanya orang tidak lagi ada semangat, ya. Jadi kenapa kita perlu bersemangat? Karena orang yang tidak punya semangat itu sama seperti orang yang tulangnya itu keropos, ya. Tulangnya sudah kering, ya. Jadi tidak berdaya. Nah, alasan yang lain mengapa kita perlu bersemangat, karena saudara, ya, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Say yes. Tetapi siapa memulihkan semangat yang patah? Ya, kalimat terakhir siapa? Enggak ada saudara, ya. Enggak ada. Enggak ada orang yang bisa memulihkan semangat saudara, ya. Orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya. Susahnya adalah, payahnya adalah bahwa
kita, dunia kita ini sedang memasuki satu fase yang dikatakan Alkitab oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya bahwa kita ada di masa-masa di mana tidak sulit bagi kita untuk menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang, saudara, saya katakan penuh dengan masalah. Yang penuh dengan masalah, yang mukanya sudah kelihatan bermasalah, yang berantakan, saudara. Sekarang itu kalau kita lihat berita di TV, atau kalau saya lihat itu, saudara, pesan-pesan di WhatsApp, waduh, itu seperti habis nonton film horor, saudaraku ya. Horor. Isinya itu horor, saudaraku. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara tidak ada semangat, saudara tidak bisa punya kekuatan untuk menanggung, menahan, menghandle penderitaan yang tidak mungkin tidak akan terjadi dan terus terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26, firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan mati karena kecemasan, ketakutan, saudara. Jadi orang akan mati bukan karena COVID, tetapi karena cemas, karena takut, ya. Seharusnya dia bisa sembuh, tetapi karena takut, karena cemas, mati. Saudara, sehingga banyak orang di akhir-akhir zaman ini, saudara, bukan takut mati, tapi takut hidup. Berhubung dengan apa yang menimpa dunia ini. Karena kuasa-kuasa langit akan goncang. Lihat Alkitab, saudara, dalam Lukas pasal 21 ayat 26. Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada kita. Sehingga saudara-saudara, setiap hari rakyat kita semua bergumul, banyak orang bergumul, saudara-saudara, untuk besok mau makan apa. Orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat sama kita bergumul, saudara. Ya, saudara-saudara, ya, bahwa orang mulai bergumul hanya untuk besok makan apa. Jadi saudara-saudara, saya mendorong setiap saudara supaya saudara-saudara harus jaga semangat saudara. Karena semangat yang patah, siapa bisa memulihkannya? Gak ada yang bisa memulihkan semangat saudara. Tidak ada yang bisa membuat saudara pulih. Semua orang menderita. Karena saudara-saudara, penderitaan itu, saudara, Alkitab mengatakan penderitaan itu, apakah ada di sini? Merobek jiwa. Penderitaan itu membuat jiwa, saudara tahu jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kemauan. Penderitaan itu membuat jiwa itu digambarkan dirobek. Tahu orang yang dioperasi? Kenapa orang itu dioperasi harus dibius? Karena itu bagian-bagian tubuhnya itu, kalau saya ngomong kasarnya, itu dirobek, disayat, ya, digunting, dibeleh, sehingga kalau itu tidak dibius, dia bisa pingsan, saudaraku, sakit, saudaraku. Bahkan saudara, waktu akan dioperasi itu dibius, suntiknya di tulang belakang. Saya sudah pernah mengalaminya. Itu sampai suntiknya 2 kali karena suntik yang pertama meleset. Jarumnya meleset, tulang disuntik, saudara. Itu sakit tidak terkatakan. Tapi jauh lebih sakit kalau badanmu disayat. Penderitaan itu merobek jiwa, saudara. Merobek pikiran, perasaan, emosi, kemauan. Dirobek, disayat. Dan itu tidak ada obat bius. Saudara merasakannya secara real. Saudara mengalami rasa sakit. Saudara mengalami kemalangan. Saudara mengalami duka cita. Saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Saudara dilupakan. Saudara dihianati. Saudara dirugikan. Semua penderitaan itu ada. Real, dan itu merobek jiwa. Sehingga
seringkali semangat kita jadi patah, hancur, dan tidak bisa dibangkitkan. Saudara, secara alamiah ya, saya sudah pernah terangkan ini ya, bahwa di dalam tubuh saudara ada hormon-hormon secara alamiah itu berfungsi untuk menolong saudara supaya tetap bersemangat. Biar balance, adil, saya tunjukkan kepada saudara ya. Nah, saudara, yang pertama adalah hormon yang namanya dopamin. Dopamin mengatur suasana hati, meningkatkan daya ingat ya, fungsi sistem motorik ya, mengatur suasana hati, menolong saudara supaya saudara punya mood ya, mood yang baik ya. Itu hormon dopamin, itu ada ya di otak saudara dan saya. Lalu ada lagi yang namanya endorfin. Endorfin ini adalah pereda nyeri alami, meredakan depresi, stres ya. Catat, meredakan tapi tidak menyembuhkan ya, hanya meredakan ya. Meredakan depresi, stres, kecemasan, endorfin ya. Lalu oksitosin, hormon ini disebut hormon cinta. Ini yang membantu saudara memiliki perasaan suka, senang, jatuh cinta. Oksitosin. Serotonin, fungsinya mengatur mood, hampir sama dengan dopamin ya. Nafsu makan ya. Jadi kalau saudara nggak doyan makan, kemungkinan hormon serotonin ini kurang diproduksi. Juga mengatur pencernaan, daya ingat, kemampuan menalar. Tapi sampai sudah nggak bisa mikir ya, belajar nggak masuk ya, bikin apa-apa nggak konsentrasi. Nah ini saudara ya, hormon ini menurun di dalam diri saudara. Aktivitas alamiah yang bisa saudara lakukan, saya sudah pernah mengkhotbahkan, adalah olahraga ya. Olahraga itu akan memicu munculnya atau terbentuknya atau produksi hormon-hormon yang saya sebutkan tadi. Dengan berolahraga, berjemur di matahari pagi 10-15 menit ya. Jangan lebih, nanti gosong saudaraku ya. Nah, mendengarkan musik, bahkan makanan pedas. Tapi ada yang terakhir itu adalah berdoa. Berdoa itu luar biasa. Nah, kembali ke sana tadi, siapa bisa membangkitkan semangat yang patah? Saudara tidak bisa, saya tidak bisa. Tetapi ada ayat yang sangat indah, Yesaya 40 ayat 29, kita baca sama-sama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa itu dia? Dia itu Tuhan. Saudara, siapa bisa membangkitkan semangat yang hancur? Siapa bisa membangkitkan semangat yang patah? Tidak ada, bahkan saudara tidak bisa. Sekarang saya bicara tentang hormon-hormon itu. Tetapi pada waktu saudara sedang tidak bersemangat, pengen olahraga? Enggak. Pengen makan? Enggak. Pengen tidur? Enggak bisa tidur ya. Kalaupun saya ngomong secara alamiah tadi saya sebut hormon-hormon itu, tapi ketika saudara sedang kehilangan daya, kehilangan semangat, saudara tidak doyan makan, bahkan tidur nggak bisa, ya. Olahraga, apalagi saudara, dengar musik hampa, saudaraku ya. Tapi syukur, kabar baiknya adalah Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan ada untuk saudara. Kalau saudara tidak bersemangat, kalau saudara sangat menderita, kalau saudara telah melewati banyak pengalaman yang menyakitkan dan saudara tidak bisa bergerak, sudah merasa kehabisan daya, tidak ada lagi semangat, Tuhan mau memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, itu seperti orang yang pergi mengisi oksigen di tempat pengisian oksigen. Saudara butuh Tuhan untuk mengisi kembali daya kehidupan saudara. Say yes, amen. Untuk
membaharui semangat saudara. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Say yes. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Haleluya. Ia menambah semangat. Tuhan kasih saudara semangat. Jadi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Say yes. Amin. Kalau saudara punya tabung oksigen habis, saudara harus pergi ke tempat pengisian oksigen. Kalau saudara kehabisan semangat, saudara harus pergi kepada Tuhan. Say yes. Kalau saudara rambutnya sudah aut-autan, saudara mau rapikan rambut saudara, saudara harus pergi ke tukang cukur atau ke salon. Betul saudara? Saudara mau jahit baju, saudara pergi ke tukang jahit. Kalau saudara butuh semangat, saudara harus datang kepada Tuhan. Say yes. Amos pasal 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan supaya saudara hidup. Cari Tuhan, Ia akan memberi kekuatan, Ia akan menambah semangat kepada saudara di dalam kehidupan ini. Oh haleluya. Saya suka bagian ini saudara-saudara. Saya punya satu video tapi nanti saudara nonton sendiri, tidak ditayangkan sekarang saudara. Sangat luar biasa dampak pengaruh daripada ketika orang mencari Tuhan di dalam doa. Mempengaruhi hormon-hormon, darah di dalam tubuh dipengaruhi pada saat saudara mencari Tuhan. Saya percaya bahwa cara yang paling baik untuk akrab dengan juru selamat adalah berdoa. Say yes. Tidak ada cara lain. Saudara, pada hari Kamis saya pergi ke Menara Doa. Saya kalau cerita banyak Menara Doa ya, karena memang waktu saya banyak di sana. Ya, saya setiap hari itu 4 jam sedikitnya saya di sana. Jadi kalau sehari 12 jam, berarti sepertiga dari siang hari itu saya ada di Menara Doa. Nah, saudara, waktu saya pergi pagi hari di jam 7, begitu saya duduk saya merasa sedih. Kenapa saudara? Karena saya tidak menemukan video-video saya khotbah di Filipi Community di YouTube. Jadi saya merasa sangat ada yang hilang. Pada saat yang sama saya memutuskan untuk mau cut video-video saya dalam bentuk potongan-potongan yang kecil untuk diposting. Dan saya dapatkan bahwa hampir semua, hanya tersisa beberapa video yang ada khotbahnya. Jadi saya begitu sedih, saudara tahu kemarin saya berbicara tentang hidup dari percaya. Saya benar-benar hidup dari apa yang saya percayai. Saya percaya Mazmur pasal 1, Yosua pasal 1 ayat 8 bahwa jikalau kita mendengar firman Tuhan, melakukan dengan setiap perintah dan ketetapannya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau. Amin saudara. Amin. Dan saudara, firman Tuhan di dalam ayat 8 dari Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan beruntung. Engkau berhasil, engkau beruntung. Dalam Mazmur pasal 1 firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan apa saja. Apa saja. Dan saya hidup dari apa yang saya percayai.
Saya percaya apa saja yang saya kerjakan pasti berhasil. Sekarang video-video itu hilang, khotbah-khotbah itu hilang, lalu saya duduk dan saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa hidup dari yang tidak saya percaya. Saya percaya saya akan berhasil. Saya percaya bahwa video-video saya akan berhasil. Saya percaya apa yang saya kerjakan berhasil. Saya tidak mungkin hidup di luar itu. Tetapi bagaimana sekarang? Bagaimana apa yang terjadi sekarang, Tuhan? Haruskah saya mundur? Saya sudah berinvestasi waktu, tenaga, uang di sana. Haruskah saya mundur? Kalau saya mundur, saya telah bertentangan dengan keyakinan saya. Saya berdoa, selesai Tuhan menjamah saya pulang ke rumah jam 9. Saya buka HP saya, semua khotbah saya dikirim sama Brother Alfian. Lengkap khotbahnya. Saya mau ngomong apa? Tuhan begitu ajaib. Cari Tuhan, say yes. Carilah Tuhan supaya engkau bersemangat, supaya engkau kuat. Minggu yang lalu saudara-saudara, saya mendapatkan sebuah pesan di WhatsApp. Seorang wanita muda memberitahukan kepada saya bahwa suaminya sedang sakit demam berdarah dan trombositnya turun, panasnya 40. Jadi saya mengangkat telepon, lalu saya telepon dan mendoakan dia. Pada keesokan hari panasnya turun dan teman-temannya bilangin harus segera pergi ke dokter, kemungkinan ini adalah masa kritis ya, biasa demam berdarah, demam pelana kuda itu ya. Jadi pada waktu panasnya turun itu bisa sangat berbahaya, itu bisa kritis. Jadi malam hari itu kami berdoa, paginya panasnya turun, lalu dia pergi ke dokter. Saudara tahu nggak, trombositnya naik. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya kuasa doa. Saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan tidak akan ditolak, tidak akan ditinggalkan. Pak, pagi hari saya membagi sebuah kesaksian tentang seorang misioneri Kristen namanya George Muller. Ya, dia selain dikenal sebagai misioneri, dia juga adalah pendiri dari sebuah panti rumah yatim yang menampung 10.024 anak di Bristol, England. Nah, saudara-saudara, pria ini memutuskan untuk tidak meminta sumbangan kemanapun. Dan lagi, ia juga memutuskan untuk tidak mau berhutang. Saudara, iman semacam ini sudah langka di dunia saat ini. Dan di dalam kesaksiannya bahwa seringkali, saudara tahu itu bukan 10 anak, itu 10.024 anak yang harus diberi makan tanpa meminta sokongan, tanpa hutang. Tetapi pria ini percaya, dan di dalam kesaksiannya bahwa seringkali hanya beberapa jam bantuan itu datang pada saat anak-anak itu harus makan. Ia mengajari mereka untuk berdoa. Ia mengajari mereka untuk baca Alkitab setiap pagi. Anak-anak itu baca Alkitab dan berdoa. George Muller membaca Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu, menyelesaikannya seumur hidupnya 200 kali, saudara. Dan di dalam catatannya 50.000 kali jawaban-jawaban doa yang spektakuler, jawaban-jawaban doa yang khusus datang dari Tuhan. Luar biasa, pria ini menghabiskan separuh hidupnya. Artinya saudara, sepanjang hidupnya, separuh dari hari-harinya itu untuk berdoa. Untuk berdoa. Ini adalah cara hidup yang langka, yang sudah sulit ditemukan di zaman akhir ini, saudara. Tetapi pria ini telah meninggalkan catatan yang sangat indah tentang iman, tentang mencari Tuhan. Pada tanggal 9 bulan ini, hari ini adalah tanggal 13, tanggal 9 yang lalu, sama saudara, di pagi hari, waktu saya di pagi hari, saudaraku, saya merasa sesuatu yang tidak enak di ketiak saya. Lalu saya meraba, saya menemukan benjolan ya. Benjolan itu seperti separuh dari kelereng. Tanggal 9 itu hari, tanggal 9 itu hari apa ya? 13 ya, Senin ya. Ya, oke, hari Senin tanggal 9. Dan kemudian saya memutuskan untuk memang itu jadwal puasa hari Selasa.
Tapi saya memutuskan untuk 3 hari berturut-turut puasa normal aja ya. Jadi makan terakhir malam, besok lagi jam 4 baru makan gitu, jam 4, jam 5 gitu. Saya memutuskan untuk puasa 3 hari. Hari pertama masih ada. Hari kedua benjolannya masih ada. Keras. Saudara, kalau saudara orang perempuan, saudara tahu tidak boleh ada benjolan di area itu, berbahaya. Hari ketiga masih ada. Saya bilangin, akhirnya hari ketiga terakhir saya bilangin, please, mengapa kalian membuat kekacauan di sini ya? Kalian tahu ini rumah siapa? Alkitab mengatakan tubuhku adalah bait Allah, tempat diam Roh Allah yang kudus. Sudah tahu? Ini rumah siapa? Kalian telah membuat kekacauan. Saya ngomong sendiri kayak orang gila. Saya bilangin, waktu Yesus datang ke bait Allah, lalu Yesus melihat orang-orang jualan di halaman, tukar duit di halaman. Lalu Yesus mengambil cambuk, dia membalikkan meja-meja penukar uang. Dia bilangin, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi saya kalau ngomong saudara dengar, saudara pasti ketawa. Ya saya bilang, hei para penyamun, minggir. Ini rumah Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Kalian sudah membuat kekacauan di sini. Sekarang para penyamun keluar. Saudara tahu, saya sembuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Saya bilang, saya tidak izinkan sebesar jerawat pun, titik aja saya nggak izinkan. Ini adalah bait Allah. Saya dipulihkan. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Yes, carilah Tuhan. Ia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Apa yang saya sampaikan kepada saudara mungkin bagi banyak orang kuno, tetapi saya tetap mempercayainya. Ayat yang saya bacakan tadi, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Penderitaanlah yang bertanggung jawab terhadap hilangnya semangat dari kehidupan kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yang kedua, saudara, siapa yang dapat memulihkan semangat yang hancur? Yang pertama, jelas sudah saya sebutkan tadi dalam Yesaya 40 ayat 29. Yang kedua, saudara-saudara, ya. Oke, ini sudah. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, secara tidak sengaja saya itu buka-buka buku catatan lama ya. Saudara, kalau saya meninggal dunia, ini warisan saya adalah buku-buku catatan kayak gini ya. Nanti kalau saya sudah dekat meninggal, saya bagikan kepada yang mau ya. Tapi ini kekayaan rohani, saudara. Ada catatan tanggalnya. 29 April 2010. Ya, ini berhubungan dengan bagaimana kita mencari Tuhan. Tuhan berbicara di dalam hati saya. Ketika itu saya yakin Tuhanlah yang telah berbicara di hati saya. Atau katakanlah Roh Kudus mengajari hati saya seperti begini. Seolah-olah Tuhan berkata seperti gini. Kau lihat semua orang seperti itu. Mereka melayani pekerjaanku, tetapi tidak melayani aku. Mereka tidak meluangkan waktu untuk mendengar dariku. Bagaimana cara melakukannya? Padahal aku mau memberitahu kepada mereka. Aku mau memberikan hikmat untuk menangani pekerjaan mereka. Kekuatan untuk mengatasi kesulitan mereka. Tetapi mereka tidak melibatkan aku. Beberapa dari mereka melapor kepadaku seperti yang dilakukan orang lain kepada patung-patung mereka. Mereka hancur dan datang kepadaku. Aku menerima. Mereka terus berbicara, dan ketika aku mau bicara, mereka telah pergi.
Itu yang mereka lakukan juga dengan bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Mereka mengira itulah bisnis mereka, itulah pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Padahal semuanya itu milikku. Jadi suatu hari Tuhan mengajari saya bahwa banyak kali ketika kita mencari Tuhan, kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Kita melayani pekerjaannya tapi tidak melayani pribadinya. Dan ketika kita hancur, kita kembali seperti kita hanya seperti melapor sesuatu ya. Seperti orang-orang lain yang berbicara kepada patung mereka. Hilang mereka datang dan mereka ngomong begini. Ketika mereka hancur, mereka kembali dan mereka ngomong panjang lebar. Dan ketika Tuhan ingin bicara, mereka sudah pergi. Do you understand what I mean? Amen. Amen. Engkau mengerti? Jadi maksud saya bahwa mencari Tuhan bukan itu adalah seperti membawa keperluan-keperluan. Sudah bukan itu. Mencari Tuhan ini adalah tentang hubungan. Mencari Tuhan adalah tentang mengerti isi hatinya. Mengerti jalan-jalannya. Mencari Tuhan adalah tentang mendengar petunjuk, hikmat, tuntunan dari Tuhan. Ketika saudara mendengarnya, masalah saudara selesai. Seperti saya menemukan kembali video-video saya yang hilang. Jadi saya hari ini sangat bergairah. Tahukah saudara, hari kemarin Kamis saya menemukannya. Dan hari ini saya benar-benar sangat bergairah. Alfian mengatakan, "Tante, apakah ini rencana Tuhan?" Saya belum sempat menjawabnya. Tetapi saya menjawabnya, yes, ini rencana Tuhan. Dia hilang di sana, saya dapat di sini. Tuhan luar biasa, kasih kemuliaan buat Tuhan. Tuhan indah, Tuhan luar biasa, sangat ajaib. Hanya beberapa menit dari saat saya turun dari menara, jawaban itu sudah datang kepada saya. Carilah Tuhan, Ia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mari kita tunduk kepala saudara-saudara, kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan menambah semangat kepada kita, memberi kekuatan kepada kita. Saya pengen nyanyikan lagu ini sebetulnya ya. Berlariku. Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama saudara. Pemegang nafasku, yes. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Yesus, pemegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke
Saudara, jangan membiarkan semangatmu sampai habis seperti baterai di HP saudara. Sampai saudara merasa tidak ingin melakukan apapun lagi. Seseorang mengatakan kepada saya, Bu Sarah, saya ingin menceritakan satu hal, saya ingin mendengar. Lalu dia ngomong, saya bahkan tidak bisa berseru kepada Tuhan seperti apa. Jadi saya mengatakan kepadanya, bisakah engkau masuk di kamar 1 jam? Setel lagu penyembahan 1 jam, jangan keluar. Pakai headset, dengarkan lalu ikuti. Ikuti saja. Dan dia tidak membalas pesan saya sedih mengingat orangnya. Bagaimana dalam masa yang sangat berat ini seseorang bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Saya kasihan sekali dengan orang ini. Tapi saya tidak bisa menolongnya lebih dari itu. Apakah saudara begitu drop? Saudara, HP saudara itu gak boleh dibiarkan sampai drop, bukan? Itu akan membuat HP saudara cepat rusak. Ada petunjuk dengan baterai saudara itu harus dicas pada saat. Jangan biarkan semangatmu sampai merah, di titik merah. Kalau saudara punya mobil, jangan biarkan bensinnya sampai di bawah garis merah. Saudara membahayakan kendaraan saudara. Jangan biarkan semangat saudara sampai di titik nadir. Segeralah berlari di hadirat Tuhan. Kuncilah diri saudara di kamar saudara. Mulailah menyembah. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah wajahnya selalu. Ia yang menambah kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jangan biarkan baterai semangatmu turun di titik nol. Tuhan menanti saudara. Ia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan bagimu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oh haleluya. Yesus memegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, amin. Mengakui di segala jalanku, dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakui di segala jalanku, dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saudara,
di masa-masa akhir zaman ini sangat sedikit kita menemukan orang-orang seperti George Muller. Tapi saya sangat percaya bahwa jalan yang dia pilih adalah jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita. Tuhan tidak berubah. Ia tidak mempunyai cara modern untuk menggantikan cara yang kuno. Karena Tuhan tidak pernah kuno. Ia mempunyai cara yang selalu sama. Ia mengulurkan tangan dan menanti engkau. Marilah, marilah kau yang letih dan lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kekuatan kepada yang tidak berdaya dan menambah semangat kepada yang lelah. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sepakat berdoa dan melepaskan berkat-Mu turun atas bangsa Indonesia. Kami meminta rahmat turun atas Presiden Joko Widodo, seisi rumahnya, keluarga besar, anak mantu dan cucu-cucu. Kami doakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh keluarganya. Kami berdoa untuk Menteri Kabinet Kerja dari Presiden Joko Widodo. Kami berdoa untuk Polri di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk TNI di seluruh Indonesia, Angkatan Laut, Darat, Udara. Kami berdoa untuk DPR RI, kami berdoa untuk DPR tingkat 1, tingkat 2. Semua wakil rakyat, Tuhan taruhlah di hati mereka, yaitu tanggung jawab, beban yang mereka pikul untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami berdoa agar Engkau menghentikan demonstrasi yang tidak ada keuntungannya. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah semua orang sakit di semua rumah sakit di seluruh Indonesia dan memulihkan para pasien COVID dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan keluarga yang sakit, kuatkan, teguhkan. Kami doakan Bapak Mardo yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan. Setiap pekerjaan usaha hamba-hamba Tuhan, pelayanan mereka, Kau berjalan di depan kami dan meratakan semua jalan kami. Kau memenuhi kami dengan Roh Kudus, dengan skill, ability, knowledge, spiritual wisdom and revelation. Tuhan memenuhi semua kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati persiapan kami untuk beribadah di gedung gereja. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata